Hai, pejabat tinggi Korea baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Indonesia dari proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai. Korea juga kabarnya akan mengurangi jumlah teknologi yang akan ditransfer ke Indonesia sebagai imbalan keikutsertaannya di dalam proyek jet tempur generasi 4,5 ini. Tidak hanya itu, Korea Selatan tampaknya tidak akan memberikan satu unit prototipe KF-21 Boramai ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa Korea mempertimbangkan mengeluarkan Indonesia dari proyek pengembangan pesawat tempur semi siluman ini? Benarkah ini karena Indonesia lebih memilih membeli pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika dibandingkan dengan pesawat tempur KF-21 Boramai ini? Mari kita bahas. Pertimbangan Korea ini tampaknya terkait dari proposal Indonesia yang ingin mengurangi dana kontribusi yang seharusnya sekitar 1,2 miliar dolar menjadi hanya 439 juta dolar saja. Pengurangan kontribusi ini berangkat dari ketidakpuasan Indonesia terkait sejumlah teknologi sensitif pesawat tempur KF-21 Boramai yang tidak bisa ditransfer ke Indonesia. Korea beberapa waktu lalu dikabarkan dengan berat hati mempertimbangkan untuk menerima tawaran proposal pengurangan kontribusi Indonesia ini. Namun jelas niat Indonesia mengurangi dana kontribusi secara signifikan ini menjelang akhir proyek tentunya menjadi sinyal negatif bagi Korea. Korea tampaknya sudah menyerah dan tidak lagi terlalu berharap partisipasi Indonesia dalam proyek prestisiusnya ini. Toh sejak Indonesia menunggak kontribusi sejak tahun 2017 yang lalu, Korea Selatan tetap mampu menjalankan proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai tanpa kendala terlalu berarti. Nah, mengingat fase pertama EMD proyek KF-21 Boramai akan berakhir pada tahun 2026 mendatang, maka tampaknya Korea sudah siap untuk mengeluarkan Indonesia di tahun 2026 mendatang. Selain mengeluarkan Indonesia, dampak dari pengurangan dana kontribusi ini adalah jumlah teknologi yang akan ditransfer ke Indonesia juga akan berkurang drastis, tidak lagi sebanyak perjanjian awal. Pihak Indonesia dan Korea Selatan dalam waktu dekat akan melakukan perundingan untuk menentukan teknologi apa saja yang akan diterima Indonesia. Sejumlah teknologi ini sendiri baru akan diberikan ke Indonesia setelah fase pertama EMD KF-21 Boramai berakhir di tahun 2026 mendatang. Dampak lainnya adalah Indonesia kemungkinan tidak akan menerima satu unit prototipe KF-21 Boramai yang sedianya merupakan jatah Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, proyek ini sudah berhasil memproduksi 6 unit prototipe KF-21 Boramai yang kesemuanya sudah diuji terbang beberapa tahun belakangan. Militer Indonesia sendiri dikabarkan cukup kecewa dengan terbatasnya teknologi yang bisa ditransferkan ke Indonesia dari proyek KF-21 Boramai ini. Kekecewaan pihak Indonesia ini terlihat dari penunggakan dana kontribusi sejak tahun 2017 yang lalu. Daripada membayar dana kontribusi yang tertunggak, pihak Indonesia justru mengeluarkan dana fantastis mencapai 8,1 miliar dolar untuk mendatangkan 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis yang kurang lebih sekelas dengan KF-21 Boramai. Tidak hanya itu, dengan komando Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga terpilih sebagai Presiden Indonesia selanjutnya, militer Indonesia juga tengah mengincar 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II buatan Amerika. Bahkan pesawat tempur F-15EX Eagle II ini tampaknya akan menjadi program prioritas Prabowo kala menjadi Presiden RI di tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang. Jika benar-benar berhasil mendatangkan 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II, maka urgensi untuk proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai bagi Indonesia tampaknya mulai memudar.
Sehingga bisa saja Indonesia tidak lagi terlalu menghiraukan jika akhirnya Korea tidak lagi melibatkan Indonesia di proyek KF-21 Boramae di masa mendatang. Nah, di sisi lain, Korea Selatan sendiri pun tampaknya sudah memiliki rencana cadangan jika Indonesia benar-benar akan keluar nantinya. Korea Selatan kabarnya sudah mendekati Polandia untuk bergabung di dalam proyek KF-21 Boramae fase kedua yang akan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 mendatang. Polandia sendiri sudah menunjukkan ketertarikannya dan siap menggantikan posisi Indonesia di fase kedua EMD KF-21 Boramae. Polandia sendiri tidak asing dengan alutsista buatan Korea, di mana sebelumnya Polandia sudah membeli sebanyak 48 unit pesawat tempur ringan FA-50 Block 10 dan Block 20 Golden Eagle dari Korea Selatan. Sebelumnya Polandia juga sudah memborong sebanyak 250 unit main battle tank K2 Black Panther buatan Korea Selatan. Sehingga jelas, posisi Polandia tentu sangat penting bagi Korea Selatan. Dan jika Indonesia benar-benar tidak ikut lagi di fase kedua proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan dengan senang hati akan membuka pintu lebar-lebar untuk Polandia. Nah, meski berniat mengeluarkan Indonesia, Korea Selatan tetap berharap Indonesia akan membeli pesawat tempur KF-21 Boramae di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui, pada awalnya Indonesia berkomitmen membeli hingga 48 unit pesawat tempur KF-21 Boramae. Namun, pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan rencana pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika bisa saja memboyarkan rencana pembelian pesawat tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan ini. Kita tunggu saja. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju jika Indonesia lebih memilih pesawat tempur Dassault Rafale dan F-15EX Eagle II dibandingkan dengan KF-21 Boramae dari Korea Selatan? Sampaikan komentar kamu di dalam kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.